Selamat pagi JKI Mawar Sharon, Shalom. Berapa banyak yang diberkati oleh Fresh Worship pagi hari ini? Wow, saya sangat diberkati. Terima kasih Nita, Tia, dan teman-teman yang luar biasa pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yuk untuk mereka. Luar biasa, saya diberkati, saya percaya kita semua juga diberkati. Bulan ini nggak terasa kita sudah masuk ke bulan ulang tahun dari gereja kita, dan di bulan ini kita mengambil tema upgrade, yaitu meningkat atau bertumbuh. Nah, pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar dari ayat acuan kita terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke hal-hal berikutnya. Saya percaya dalam bulan ini, mari pada hari ini buka hati kita fokus akan apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus yang ketiga ayat yang ke-18, kalau sudah dapatkan semua mari kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya ingin membagikan sedikit bagaimana saya secara pribadi biasanya melakukan Bible study. Jadi pagi hari ini mungkin dalam 10-15 menit ke depan ini agak teknis, mohon bisa bertahan sebentar ya, nggak ngantuk, nggak ketiduran, karena mungkin godaannya akan ngantuk pasti, tapi bertahanlah karena ada tools, ada hal-hal yang saya ingin bagikan, yang saya pikir berguna untuk kita semua. Minggu lalu saya berkata, saya kasih challenge untuk Bapak Ibu untuk belajar bukan hanya mendapatkan firman Tuhan dari renungan, tetapi dari pembacaan ayat Alkitab. Nah, pada pagi hari ini saya bagikan sedikit tipsnya. Mari kembali ke ayat yang tadi. Kalau kita lihat di bagian pertama, saya kasih apa ini? Warna biru atau warna merah. Kalau di sini keluarnya apa? Di layar keluarnya apa? Keluarnya apa nih? Garis bawah, ya, di garis bawah. Nah, kenapa saya kasih garis bawah kata tetapi? Bapak Ibu kalau membaca setiap ayat, perhatikan kata sambung. Perhatikan kata sambung. Untuk kita bisa mengerti, perhatikanlah kata sambung. Ya, karena di dalam bahasa Indonesia kalau ada kata sambung, di sini dimulai dengan kata tetapi, berarti ada kalimat sebelumnya atau penggalan sebelumnya di ayat 17 yang merupakan kebalikan dari ayat 18. Jadi kalau kita mau mengerti ayat 18, mau tidak mau kita harus mundur satu ayat ke ayat berapa? 18 kurangi 1, yaitu ayat 17. Mari kita mundur. Ya, jadi perbandingannya apa sih? Dikatakan di ayat 17, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Itu ayat 17. Jadi ayat 17 sebuah peringatan, jangan sampai kamu kehilangan, jangan sampai kamu terseret dalam kesesatan. Jangan. Oke? Peringatan, jangan ini, jangan. Tapi di ayat 18 kalau begitu adalah kebalikan dari ayat 17. Sekali lagi balik ke 18. 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi daripada kamu terseret, mendingan kamu tumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ini bicara kalau dalam
olahraga defense dan offense nih. Dalam kekristenan jangan terseret dalam pengajaran yang salah, keliru. Kamu tahu kan, kamu sudah tahu itu. Oleh karena itu kamu harus offense, kamu harus menyerang. Jangan cuma bertahan. Oh takut, ini ajaran sesat, ini ajaran sesat. Tetapi daripada hanya bertahan, kamu harus ambil sikap ofensif, menyerang. Menyerangnya gimana? Dengan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat 17, tadi diawali dengan kata apa? Ayat 17 ada kata tetapi juga ya. Di sini saya garis bawahi juga ya. Betul? Di garis bawahi juga. Oke, jadi kalau ada kata tetapi, saya ajak untuk kita selalu melihat ke belakangnya lagi apa. Jadi untuk kita bisa mendapatkan gambaran akan pesan firman Tuhan, setiap kali kita mendapat kata sambung tetapi, melainkan, walaupun gitu ya, kata-kata sambung seperti itu kita harus lihat baca ayatnya dari sebelumnya, supaya kita lebih mengerti pesan secara keseluruhannya. Mari kita mundur satu ayat lagi. Ayat 16. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Di ayat 16 ini Rasul Petrus membicarakan tentang seorang yang namanya Rasul Paulus. Dia bilang Rasul Paulus itu sudah tulis sama jemaat-jemaat, tapi dia bilang bahayanya adalah ada hal-hal yang tidak dipahami. Jadi hati-hati saudara, firman Tuhan katakan kalau kita dengar firman Tuhan, tapi kalau firman Tuhan itu tidak dipahami, tidak praktis, tidak dimengerti sampai kita paham, itu ada bahayanya. Dikatakan sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, saya garis bawah kata sehingga, orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka. Nah ini bahayanya. Jadi kalau kita tidak menggalami firman Tuhan, bisa jadi malah kita diputarbalikkan dengan ayat itu sendiri. Jadi menjadi sesuatu yang membawa kebinasaan. Bukan maksudnya ayat itu menyesatkan, bukan. Maksudnya orang-orang yang tidak mengerti itu nangkep dan kemudian memutarbalikkan dari maksud dari firman Tuhan itu sendiri. Seperti itu maksudnya. Dan dikatakan saya garis bawahi yang berikutnya sama seperti. Artinya yang dilakukan ini bukan cuma pada tulisan Rasul Petrus saja atau Rasul Paulus saja, tetapi juga pada pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, jadi pada saat tidak dipahami, firman Tuhan tidak dipahami, firman Tuhan itu bisa ditangkap dan kemudian nangkapnya salah. Dan akhirnya bukan menjadi sesuatu yang baik, tetapi bisa menjadi kebinasaan. Ya, jadi terus kemudian kita baca ayat 17, karena itu waspada, jangan seperti mereka. Seperti mereka yang gimana? Seperti mereka yang tidak memahami firman Tuhan, lalu memutarbalikkannya. Tetapi kamu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah gitu saudara kira-kira bacanya. Jadi 18, 17, 16, terus Anda baca lagi 17, 18. Sekarang gambarannya bisa ngerti lebih jelas ya. Yang dimaksud dengan mereka ini siapa? Yang dimaksud dengan pengajaran yang salah itu gimana? Jadi kita bisa lebih paham. Sekali lagi kita kembali ke
ayat kita 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi di ayat ini. Bertumbuh dalam hal apa? Kasih karunia. Dan yang kedua dalam pengenalan akan Tuhan. Ada dua area. Dalam kita bicara bertumbuh, upgrade, ada dua area, kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kemudian saya mendalami ayat ini? Saya kemudian mencari dari asal kata dan mencoba membandingkan dengan ayat yang lain. Ya, itu prosesnya. Saya berharap di sini nggak ada yang ketiduran, ya, masih bisa bertahan sama saya. 1 Tesalonika 4 ayat 1, mari kita lihat. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi yang saya garis bawahi, berkenan kepada Allah, hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang hidup dalam, bertumbuh dalam kasih karunia. Saya coba ambil gambar tadi 2 Petrus 3:18, saya gabungkan dengan 1 Tesalonika 4, jadinya seperti ini. Ya, kelihatan ya. Jadi ada kata grace and knowledge, kasih karunia dan apa tadi, pengenalan akan Tuhan. Dan di 1 Tesalonika 4 tadi menjelaskan lebih jelas yang dimaksud dengan kasih karunia itu bukan bicara soal keselamatan kita. Orang terima Tuhan Yesus, dia terima kasih karunia, betul? Amin. Sekali untuk selamanya. Tetapi kok di sini dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia kan nggak bisa tumbuh dalam hal itu. Tetapi yang dimaksud di sini bukanlah proses justifikasi, saya pernah bahas ini, tapi yang dimaksud adalah sanktifikasi. Bukan kita dibenarkan untuk masuk surga, bukan bicara soal itu, bukan bicara diselamatkan, tetapi sanktifikasi adalah proses kita dibentuk makin jadi serupa dengan Tuhan. Dan semakin serupa dengan Tuhan, semakin hal itu menyenangkan Tuhan. Jadi rupanya kasih karunia yang dimaksud konsisten dengan 1 Tesalonika 4 ayat 1 tadi. Yang dimaksud adalah to please God, menyenangkan Tuhan. Saya kan sudah menyenangkan Tuhan. Berapa banyak saudara punya anak yang menyenangkan Anda setiap waktu? Ya kalau boleh jujur, anak selalu dapat hati kita, betul? Apapun kesalahan, apapun yang dia lakukan, dia tetap anak kita. Tidak pernah mengubah apapun, betul? Tetapi ada tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip bisa saja membuat kita kecewa. Begitu juga kita dengan Tuhan. Secara status, secara keselamatan tidak dapat diganggu-gugat. Apapun yang kita lakukan. Karena yang memberi keselamatan bukan karena usaha kita. Tetapi yang dimaksud bertumbuh dalam kasih karunia di sini ini adalah cara hidup kita yang harus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan dalam keseharian kita. Saudara, pada waktu mempersiapkan ini saya diingatkan hal seperti apa ya? Pada waktu kita lagi siap-siap, saya lagi siap-siap, terus kemudian harus buru-buru gitu ya. Terus mungkin anak-anak belum siap gitu, rasanya kayak, kok belum siap sih, kok begini. Terus kayak Roh Kudus bilang, ingat, kamu firman Tuhan bilang apa? Kamu harus hidup di dalam, bertumbuh dalam kasih karunia.
cara hidup yang menyenangkan. Kalau kamu ngomel-ngomel, kamu menggerutu gitu, menyenangkan Tuhan apa enggak? Ya enggak. Bikin Tuhan bangga apa bikin Tuhan sedih? Ya bikin Tuhan sedih. Ya itu yang aku maksud gitu. Jadi makin serupa itu bicara soal kasih karunia pada saat kita bertumbuh. Kita sudah bertumbuh belum? Sudah pasti. Tapi firman Tuhan dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 tadi, silakan dikembalikan, dikatakan I wish that you are doing it more and more. Lebih dan lebih lagi. Jadi kalau istilahnya lebih sederhananya, ya kamu tumbuh sih, tapi tumbuhnya lebih cepat. Ya, jangan puas. Jangan puas bisa naik sepeda di usia 25 tahun. Ada yang bangga? Di sini, Pak saya bangga bisa naik sepeda. Umur berapa? Umur 25 tahun. Pak saya bangga Pak, saya sudah bisa cuci piring sendiri. Umur berapa? Umur 30 tahun. Itu bukan bangga, mestinya jauh lebih cepat daripada itu. Amin? Amin? Oke, yang kedua, kita lihat yang referensi kedua dalam Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi ini yang kedua, maksud dari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, in the knowledge of God, itu adalah ini. Mari kita gabungkan dua ayat ini bersama-sama, jadinya kayak gini. Ya. Jadi kata bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan itu dalam arti bahwa kita tumbuh di dalam pengenalan akan kehendaknya sehingga kita punya hikmat untuk menentukan kira-kira yang mana ya yang kira-kira Tuhan itu suka. Nah, kalau kita enggak tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan bingung. Tuhan, kalau aku melakukan ini kira-kira dosa enggak ya? Dosa enggak ya? Nah, kalau kita masih terus bertanya dosa atau enggak, itu berarti tanda bahwa kita enggak tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena yang jadi pertanyaan itu mestinya bukan dosa atau tidak, tapi ini membuat perasaan Tuhan seperti apa? Karena semakin kita tahu kehendaknya, dan firman Tuhan dalam Kolose 1 katakan, memberikan all spiritual wisdom and understanding, itu membuat kita tahu, oh yang ini Tuhan senang, yang ini bikin dia senang banget, oh iya berarti yang ini yang senang banget. Ya kira-kira seperti itu di dalam kehidupan. Jadi itu dua hal dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ya sekali lagi 2 Petrus 3:18, kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kalau secara singkat saya buka kata aslinya, saudara bisa melakukan ini juga di Bible Study Tools atau namanya interlinear, bisa diklik, itu keluar kata asli. Keluar kata asli kasih karunia adalah, secara singkat aja, karis. Dari kata karis. Karis artinya adalah anugerah yang membuat suatu kesenangan, yang pertama. Yang kedua adalah sebuah kuasa yang membuat kita ini dikuasai oleh kehendaknya yang sempurna, yang memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Jadi menarik nih, yang pertama biasanya kalau kita kasih karunia pikirnya gratis. Tetapi yang kedua artinya kasih karunia adalah kekuatan untuk kita jadi taat sama Tuhan, itu namanya kasih karunia. Yang ketiga, nomor 3. Yang ketiga adalah sebuah kondisi rohani di mana kita dikuasai oleh secara kuasa supernatural dari kasih karunia-Nya. Itu arti dari karis. Arti dari kasih karunia. Secara singkat, yang kedua, kata kedua,
pengenalan akan Tuhan dari kata gnosis. Yang saya ingin garis bawahi cuman di sini adalah begini. Nomor 4. Nomor 4 ada dikatakan moral wisdom such as is seen in right living. Artinya dimaksud pengenalan akan Tuhan ini memberikan kita kompas. Saudara tahu kompas ya? Kompas dibawa kemanapun akan selalu menunjukkan arah kemana? Ke utara. Anda bisa bawa kemanapun, dia akan tetap menunjuk ke arah utara. Artinya dimanapun kondisi hidup Anda, pengenalan akan Tuhan akan selalu menunjukkan kepada saudara di mana kehendak Tuhan yang sempurna. Akan memberikan hikmat bagaimana caranya nyampe ke sana dan cara untuk melakukannya di dalam situasi kita seperti apa. Itu namanya knowledge of God. Nah, saya berdoa pagi hari ini supaya kita bersama-sama bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam gambar ini adalah sebuah proses namanya pemuritan. Ya. Yang proses pemuritan, di sini ada orang yang baru, yang belum mengenal Tuhan. Lalu kalau Anda lihat ada jurang itu ada nama Yesus yang dia terima dan dia menjadi bayi rohani. Bayi rohani perlu untuk ditolong, dia nggak bisa mandiri. Lalu kemudian bertumbuh menjadi seorang anak di mana mungkin sudah rohani, bisa dengar suara Tuhan, tetapi hidupnya fokusnya masih tentang diri sendiri, nggak bisa mikir tentang orang lain. Pokoknya aku yang harus dilayani, aku yang harus diperhatikan. Tapi kita nggak harus berhenti di situ, tapi terus berlanjut menjadi dewasa muda, yang adult, mulai berfokus pada kerajaan Tuhan. Dan kemudian sampai menjadi orang tua. Nah, gambar yang itu orang tua menggandeng siapa nih? Menggandeng anaknya. Dan sampai menjadi spiritual grandparent. Bukan cuma punya anak rohani, tapi punya cucu rohani. Ini adalah proses yang Tuhan dambakan buat setiap kita. Tanpa terkecuali. Mungkin Anda berkata, masa sih? Coba saudara, ada enggak saudara yang punya anak dan rindu supaya anaknya tetap terus awet muda? Jangan, nanti kalau sudah dewasa enggak enak anak. Awet muda aja ya, jangan sampai melewati umur 15 terus. Pasti setiap yang namanya hidup pengen terus bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah. Setiap kali ada bertambah, ada perubahan dan perubahan yang tadi kita belajar dalam 2 Petrus 3 ayat 18, itu akan menyenangkan Tuhan. Dan di ayat tadi 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, ditutup dengan doa berkat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya bagi nama Tuhan. Jadi tujuan dari semua ini adalah pengenalan dan kasih karunia itu terus bertumbuh. Kalau Anda perhatikan dari gambar yang terakhir tadi, dari proses kita belum kenal Tuhan, terus jadi anak-anak, terus jadi bayi, jadi anak-anak, jadi dewasa muda, ini ada hal yang Anda bisa lihat enggak? Selain daripada salib Tuhan Yesus. Ada namanya orang lain. Betul? Pada saat kita bayi rohani perlu ada siapa? Ada orang tua rohani. Ada orang yang membimbing kita, yang menjaga kita. Pada waktu kita menjadi anak-anak, ada enggak orang lain? Ada. Ada mentor yang mengajak kita untuk tumbuh. Pada waktu kita dewasa muda ada enggak? Ada teman-teman seperjuangan mungkin. Ada yang lebih tua juga. Ada juga adik-adik.
Jadi kita selalu dikelilingi oleh komunitas. Tuhan nggak pernah ngajak kita untuk tumbuh di dalam kesendirian. Oleh karena itu saya percaya bahwa kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan tidak pernah akan tumbuh secara maksimal apabila kita tidak bersedia tertanam, melayani, dan mencintai komunitas dan gereja lokal di mana kita berada. Saya minta tim Praise Worship bisa maju ke depan. Tertanam. Apa nih maksud tertanam? Tertanam itu bicara soal komitmen, betul? Tertanam itu untuk kita stay di satu tempat. Untuk menganggap tempat itu sebagai rumah. Kalau Anda punya rumah, itu komitmen apa enggak, saudara? Komitmen ya. Saya percaya kalau Anda punya rumah, saudara akan bagaimanapun kondisi rumah itu, Anda akan tetap tidur malam itu di rumah, betul ya? Tapi kalau orangnya kaya punya rumahnya 10, gimana? Coba, setahu saya belum pernah ketemu ada orang kaya yang punya 10 rumah, lalu dia nggak bisa menetapkan satu rumah untuk jadi tempat tinggalnya. Walaupun punya 10 rumah, saya percaya satu malam cuma tinggal di dalam satu rumah. Amin? Percaya? Percaya? Saya belum pernah. Anda bisa mencoba kalau suatu kali nanti jadi kaya ya. Ya punya 10 rumah, dicoba aja. Jam 9 malam Anda tidur di rumah satu. Ya, nanti jam 10 malam, oh iya saya mau coba tidur di rumah kedua. Pindah ke rumah kedua. Jam 11 malam, saya mau coba lagi pindah lagi ke yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu. Bisa seperti itu? Walaupun punya banyak, tetap yang namanya rumah cuman satu. Nah, di mana satu itu adalah tanda kita apa? Mau belajar untuk terbuka, mau untuk kasih kesempatan orang untuk kasih nasihat kepada kita. Amin. Bukankah kalau di rumah itu yang paling bisa kasih nasihat keluarga terdekat, setuju enggak? Di mana orang dibilangin, wah ya. Tapi kalau sudah keluarga sendiri yang bilang, biasanya lebih masuk, betul? Kenapa? Karena ini kita sama-sama komitmen. Itu artinya tertanam. Yang kedua adalah melayani. Untuk kita mencintai dan melayani. Saya suka di dalam bulan ini kita akan mengadakan event bersama-sama untuk kita melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Kenapa? Saya belajar bahwa di dalam gereja apapun, selama kita tidak memutuskan untuk tertanam dan melayani dan mencintai gereja lokal, kita nggak akan pernah tumbuh secara maksimal. Anda boleh pergi ke gereja manapun, gereja yang terbaik yang Anda tahu, oke? Boleh JKIMS, tentu ya JKIMS termasuk yang terbaik. Mau ke GMS boleh, kalau bahkan ada JPCC boleh, mau ke SPCC boleh, ya HOGC boleh, atau HOGCS boleh. Bagi saudara yang nggak tahu singkatannya apa semua nggak penting ya, tidak menentukan kita masuk surga, sama sekali tidak penting ya. Saya cuma bercanda. Mau merek gereja apapun, sebagus apapun, selama kita tidak memutuskan untuk tertanam, kita untuk memberikan hati kita untuk melayani, kita akan tidak pernah tumbuh secara maksimal. Tidak akan pernah tumbuh di dalam namanya kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Karena kita membutuhkan satu sama lain untuk kita bisa bertumbuh. Saya mau tutup dengan sebuah tulisan yang menurut saya bagus sekali dari Pastor Lia. Dikatakan seperti ini, but Christianity is not a consumer religion. Kekristenan itu satu-satunya agama yang bukan model konsumen. Konsumen itu saya bayar, saya dapat servisnya. Saya datang, saya kasih kolektor,
kamu kasih produk apa, itu namanya konsumen. It is a producer faith, tempat di mana kita ini memproduksi iman, semakin tumbuh makin percaya sama Tuhan. Itulah gereja. The church is not an amusement center, it's a training center. Gereja bukanlah tempat hiburan, harus selalu diadakan atraksi supaya menarik, tapi adalah tempat training, tempat pelatihan, untuk bukan di sini untuk kita keluar. Yang ketiga, the church is not a shopping center, bukan tempat belanja. It is a giving center, tempat kita memberi. Saya suka sekali di bulan ini kita memutuskan untuk memberi. Karena menurut saya tanpa kita semua terlibat melayani memberi, kita nggak akan pernah tumbuh, nggak mungkin. Oke? Yang keempat, the church is not a nursery or a child care, it is a gym. Gereja bukanlah tempat penitipan anak, tetapi merupakan sebuah gelanggang olahraga, sebuah gimnasium, tempat Anda bangun otot, itu namanya nge-gym. Ya. Bukan untuk disuapin terus, tapi tempat di mana kita latihan. Ada instrukturnya bilang, ayo sekarang bisa angkat deadliftnya berapa dulu, besok deadliftnya berapa, ininya berapa, ya. Jadi tempat training, terus bertumbuh. Yang terakhir, the church exists not to solve your problems, but to help you grow to become a problem solver. Gereja ada bukan untuk menyelesaikan masalah Anda, tetapi untuk membantu Anda bertumbuh supaya menjadi pemecah masalah. Amin. Kita nggak mau cuman datang selesaiin masalah, Pak, saya ada masalah. Kalau itu di dalam tahap bayi, di dalam tahap awal, beberapa waktu pertama itu sesuatu yang wajar. Amin. Jadi jangan merasa, aduh aku ada masalah, jangan ke gereja deh. Gak usah lapor masalah. Bukan, maksudnya bukan itu. Gak usah ke komselnya, gak usah ke sisi. Justru itu adalah wadah di mana kita bisa dikuatkan, dicarikan solusi sama-sama. Tetapi tujuan kita di sisi bukanlah supaya kita diselesaikan terus masalahnya, tapi kita didorong untuk tumbuh. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi pemecah masalah buat orang lain. Dan saya mau katakan pada waktu kita memecahkan masalah untuk orang lain, itulah yang namanya uang cari kita, bukan kita cari uang. Amin? Amin? Oh kayaknya belum ngalamin soalnya ya. Kalau saudara memecahkan masalah, itu bukan Anda cari uang, uang cari Anda. Selama kita cari uang, ya akan terus begitu. Tapi kalau kita pandai menyelesaikan sebuah masalah, kita akan dicari, bukan mencari. Ya, garis bawahi, bukan mencari tapi dicari. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita renungkan ayat firman Tuhan ini sekali lagi, 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.